Baiklah Cang, apa kabar nih? Ya, siang-siang gini. Semoga selalu dalam lindungan yang maha kuasa ya. Amin amin ya robbal alamin. Siang-siang sama kopi, sama madu. Madu beneran nih, bukan madu itu ya. Madu beneran. Oke, kali ini kita bahas asahan, bukan. Kita bahas itu lagi ya, tas P3K lagi ya. Itu karena pada situasi tertentu sangat penting. Kata siapa sih? Ya elah, kata temen Ogut tadi tuh. IFAK ya, individual first aid kit-nya. Jadi sebetulnya kadang-kadang kalau orang Indonesia tuh suka salah ya. Mana P3K, mana P3K? P3K tuh aktivitasnya ya. P3K tuh first aid-nya. Yang kita butuhkan kalau alatnya itu perlengkapannya kit ya. Jadi perlengkapan P3K. Jadi kayak gini nih contohnya, ini ada di sabuk saya, belt saya. Ini modelnya gini nih, model dari replika sebenarnya Cang ya, dari Trauma Kit Now. Aslinya produknya BFG sebetulnya, Blue Force Gear, cuman ya kita namanya orang di kita apa aja adalah replikanya. Ini replika, tapi yang BFG juga kayak gini. Ini replika. Ini udah saya masukin perlengkapan, termasuk di atasnya ini apa namanya tuh, tourniquet ya, tourniquet. Jadi ya aslinya nggak ada isinya, isiannya nih saya yang masukin. Ininya juga nih apa namanya, kalau aslinya lambang kemanusiaannya ini ya, salib palang merah. Ini karena saya untuk keemergensian saya pasang logo emergency. Ini namanya Star of Life ya. Jadi ada berapa nih palangnya? Tuh 2, 3, ada 6 ya, Star of Life. Sama ini karena kita muslim nih, bulan sabit merah ya, lambang kemanusiaan. Ya terserah teman-teman lambang kemanusiaan mau apa, silakan. Bintang David merah, palang merah, silakan. Itu ya, kalau yang bintang David merah orang Yahudi. Nah ini contohnya nih. Ini kalau saya buka terus nih bisa ditarik. Nah, kebuka semua gini ya. Jadi segini bisa kita serahin ke teman kita. Kita cabut. Kantongnya ini tetap stay di beltnya. Jadi begitu kita cabut dari tasnya, nah dia kebuka gini ya, langsung kebuka, jadi cepet. Ini ada yang nggak saya selip-selipin, jadi begitu dibuka langsung jatuh. Ini isinya ada beberapa ya. Di sini di atasnya ini sebetulnya dia selip-selipan. Saya selip-selipin tourniquet ya. Tourniquet tujuannya ya, di video yang lain udah ada saya bahas, tujuannya dengan cepat menghentikan perdarahan. First aid kit ini namanya individual sebetulnya. Buat nolong personel ya, bukan nolong orang lain, tapi dipakai buat orang lainnya bisa juga. Makanya biasanya IFAK ini, individual first aid kit ini isinya nggak banyak, sedikit ya, terutama untuk menolong diri kita sendiri kalau cedera. Tapi untuk menolong orang lain iya boleh juga. Kit yang lebih lengkap ada bentuknya tas gendong gitu ya, untuk keperluan SAR dan sebagainya. Nah ini pertama nih kasa ya, kasa bahasa Inggrisnya gauze. Nah ini gauze, ini gauze jadi kasa. Kemudian saya ada citosan nih. Citosan itu suatu bahan, jadi dia kalau dimasukkan ke badan atau dia ketemu air dia akan mengembang. Jadi misalnya ada perdarahan atau sayatan besar di paha gitu ya. Nah dimasukin citosan ini nanti dia ngembang jadi kayak bola di dalam, jadi dia menjepit ya. Menjepit. Nah ini ya namanya alat atau obat, ada positif ada negatifnya ya. Ini untuk indikasinya silakan, atau kontraindikasinya silakan lihat di sumber terpisah. Coba ini bisa digunakan dengan cepat untuk menghentikan perdarahan. Semua alat ada kelebihan kekurangannya tergantung orangnya ya. Mau menghentikan perdarahan dengan kas saja kalau sukses ya boleh. Kalau misalnya tangan Anda kesayat pisau atau gunting misalnya di dapur, didiemin aja berhenti perdarahan, iya boleh. Ada yang trauma yang sayatan besar, mau yang adanya citosan, ya boleh. Kekurangannya ya citosan ini bisa masuk pembuluh darah, jadi ada penyakit lain namanya emboli, cuman kita nggak bahas itu ya. Ini citosan, isinya ini gunting ada 2. Ya, jadi kalau kita terjadi sesuatu, nah itu area yang di tempat itu perlu kita gunting dengan cepat. Kadang-kadang ya di paha, di betis, nah itu celananya perlu digunting. Udah ada, nggak ada gantinya. Kalau gunting mau nggak ada gunting mau pakai apa? Kita celana lapangan atau jeans mau kita sobek pakai tangan nggak bisa, nggak kuat ya. Jadi gunting, atau nanti buat gunting kasa juga bisa kalau untuk perlu ya. Kemudian sebetulnya kalau di IFAK jarang ada alat ini, teman saya pakai ya. Ini needle holder, penjepit ini ya,
menjepit jarum jahit. Sebenarnya kalau di efek jarang, cuman nih kalau saya ya saya bawa ya. Siapa tahu perlu ya, perlu. Terutama sebenarnya efek ini untuk personel atau diri sendiri teman-teman. Jadi kayak misalnya dulu tuh di tsunami Selat Sunda, terus apa ya, kayak di dulu yang gempa besar di Sumatera Barat tuh. Kalau kita datang ke tempat bencana atau ya combat ya, kalau combat mungkin saya enggak, cuman kalau kasih bencana gitu, itu di tempatnya itu kan situasi nggak normal. Kita sendiri bisa kena bencana berikutnya teman-teman. Jadi waktu saya ke Sumbar itu daerah desa apa ya, Pariaman atau Pasaman gitu ya. Itu ada penduduk situ, tengkorak kepalanya tuh blesek segede telapak tangan orang dewasa. Itu dia ke keruntuhan balok atap rumahnya, jebret gitu. Nah, kalau kita datang ke tempat itu kan bisa juga tuh reruntuhannya runtuh lagi gitu. Jadi itu bisa melukai penolong juga, rescuer juga. Jadi kita harus hati-hati, jangan sosokan, jangan nggak ada persiapan apa-apa gitu. Semuanya pasti harus ada persiapannya. Selalu 3, persiapan operator, persiapan pasien, persiapan alat. Ya, jadi kita harus ada persiapan. Ya orangnya ya alatnya gitu ya. Orang jago nggak ada alat ya mau ngapain gitu. Cuman foto-foto doang jadinya. Ini namanya needle holder ya buat menjepit. Nih ada benang dan jarum jahit, dijepitnya pakai ini ya. Nih, yang belum tahu kalau benang atau jarum jahit orang agak beda sama yang tekstil kainnya. Kalau tekstil lurus, kalau ini kan melengkungnya, jadi badan manusia nggak bisa ditekukin. Misalnya kita mau menyatukan 2 kain, kainnya kan bisa diginiin. Tinggal kita tusuk jarumnya lurus ya. Tapi kalau badan manusia kan enggak. Jadi kita jahitnya melengkung gini nanti ya. Kayaknya ya itu sekedar itu aja. Ini ada benang dan jarum jahit. Kemudian ini ada blood set. Blood set ini juga jarang untuk di IFAC. Cuman kalau saya sediakan ya blood set ini. Terutama sebenarnya mau saya manfaatkan. Mungkin nggak akan sempet nginfus. Walaupun saya bawa. Jarum infus ini ada nih. Jarum infus ada. Jarum infus ada. Cuman sebetulnya tujuan utama saya bukan untuk infus di lapangan. Tapi mau memanfaatkan selang blood setnya ini ya. Jadi umpama ada yang mengalami cedera berat di paru ya, parunya kempes, bocor. Nah, itu ada namanya pneumotoraks. Nah, itu bisa kita pakai manfaatkan blood set ini masukin ke rongga dadanya. Begitu juga ini ya. Ini namanya kateter intravena IV cat atau venocat, terserah istilahnya apa. Kalau kadang-kadang kalau sesama medis di Vaskes nyebutnya mereknya ya, Abocat gitu kan, IV ya. Intravenous cat catheter atau venocat, kateter vena maksudnya gitu ya. Ini juga untuk nusuk rongga dada kalau seumpama diperlukan. Sebetulnya tujuan saya bawa ini tuh bukan untuk infus. Kemudian bisa juga kalau lehernya itu ada sumbatan jalan napas, kalau kita bawa set tracheostomi ya untuk ngelubangin leher, terlalu besar jadinya. Itu ukurannya segini sendiri ya. Setas ini sendiri kitnya, itu kan jadi terlalu besar. Jadi blood set ini bisa dimanfaatkan untuk ditusuk masuk ke leher orang juga kalau ada sumbatan jalan napas. Jadi tujuan saya bawa blood set sebetulnya itu teman-teman ya. Ini saya putuskan filternya masih saya pertahankan, memang jadi bulky. Kalau teman-teman perlu blood set selangnya aja ininya dipotong ya silakan gitu ya. Ini saya masih pertahankan gini. Gitu ya. Kemudian apa ya? Nih, gloves ya, gloves. Gloves ada beberapa. Teman-teman mau bawa yang masih tersegel steril silahkan. Cuman sebetulnya kalau di lapangan, di kebencanaan, di combat, di rescue sebagainya itu kan sebenarnya kalau sarung tangan steril tujuannya mencegah infeksi ya ke pasien. Tapi kalau di lapangan itu teman-teman, infeksi itu bukan risiko. Infeksi itu dianugerahkan Tuhan kepada pasien tersebut. Ya kalau di lapangan itu kotor teman-teman, jadi udah ya infeksi gitu. Memang tidak steril lingkungannya gitu. Jadi kalau saya mendingan glovesnya ini udah saya keluarin aja dari bungkusnya. Bisa saya lipat jadi kecil-kecil, gulung-gulung. Jadi bisa dimasukin ke tas P3K-nya ya, atau individual first aid kit-nya gini. Kalau mau yang masih lembaran gede steril ya silakan. Cuman ribet, nggak banyak bedanya. Kita lebih membutuhkan gloves ini untuk melindungi penolong dari ketularan pasien ketimbang mencegah pasien terinfeksi. Karena kalau cedera di alam bebas kayak gitu ya udah infeksi, itu udah jelas nggak steril ya. Tuh pertimbangan saya sama banyak rescuer lain di luar negeri juga gitu. Mau diupayakan steril ya monggo silakan. Mau yang lebih rumit, lebih ribet silakan. Tuh ya. Terus ya ini alat-alat kadang-kadang saya lupa ya, ada kongres masih ke bawah gitu masuk ke hotel. Bapak ini ada apa nih? Oh ya udah saya buka aja, saya kasih. Ini emang ada gunting bu, ada gunting pak pada security ya. Itu ada kongres kedokteran di dalam, saya pembicara bla bla. Oh ya dia lihat alatnya. Oh iya. Ini kalau yang gunting untuk rescue nih, kalau teman-teman belum tahu ya, gunting rescue sama medical scissor ini untuk rescue, sama misalkan gunting atau pisau nelayan, ujungnya tumpul teman-teman. Tuh kalau belum tahu ya, ujungnya tumpul. Jadi kan yang mau kita pakai tengahnya sini ya untuk menggunting ya. Ujungnya ini nggak dipakai untuk menusuk, jadi tumpul dia. Pisau sama gunting fisherman juga gitu ya. Karena kalau ujungnya tajam ditaruh-taruh atau nggak sengaja kesabet perahu karetnya bocor, bubar acaranya gitu ya. Jadi ujungnya mesti tumpul gini ya. Kalau yang belum tahu. Kemudian isinya apa lagi ya? Ini di slip-slipan ada obat ya. Obat biasanya sih kalau untuk IFAC jarang ya ada obat. Cuman ini saya ya untuk hal-hal yang ringan yang nggak cedera berat banget gitu. Ini ada beberapa obat. Ada antibiotik gitu, ada lain-lainnya obat nyeri gitu-gitu juga ya. Siapa tahu ya lagi jalan-jalan diperlukan. Berhubung tas ini juga dibawa kemana-mana ya, nggak di misi yang berat-berat juga saya bawa. Karena males nyopotnya aja. Gitu. Nah ini
dari semua settingan tas buat iFact, ini sih yang paling saya suka. Karena kan tadinya gini, begitu dicabut dari tasnya, udah, ini langsung kebuka gini ya. Gini. Kan gini, kita cabut dari tas, ting, udah kayak gini, udah etalase gini ya. Terus ini tasnya juga bisa kita serahkan ke teman atau orang lain kalau emang tujuannya untuk buat dia gitu ya. Kita serahkan untuk, atau misalnya untuk nolong kita gitu ya. Ini bisa diserahkan. Ada yang tasnya kan attach di beltnya, nggak bisa dicopot ya. Kalau ini cepet gitu. Kalau merapikannya sendiri ya mau tas apapun lama. Yang utamanya kan ini cepet untuk digunakan ketika dibutuhkan. Baik gitu. Gimana teman-teman komentarnya? Ada P3K lain, tas P3K lain yang teman-teman mau sarankan atau kasih masukan, silakan ya. Semoga bermanfaat, Kang.